Le, daripada dadi fitnah, sekali-kali kamu juga boleh ngomong nasab. Kenapa saya menghindari ngomong nasab, Mas Anas? Sederhana saja, sebenarnya saya malu ketika membicarakan kehebatan mbah saya, sementara saya tidak menjadi apa-apa. Ketika saya membaca manakib mbah saya yang luar biasa, saat itu saya belum menjadi apa-apa. Harusnya kita malu. Tetapi hari ini banyak kita yang terjebak kepada memori sejarah, membanggakan nasabnya, sementara dia bukan siapa-siapa. Meteng mana. Tapi apapun itu, 3 tingkat itu benar, Bu. Maka saya selalu mengatakan, sehebat-hebatnya laki-laki kalah dengan kehebatan perempuan. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Remuk jum remuk gitu loh. Makanya kalau Mas Anas tanya sama saya kemarin di Lampung, Gus, bisa nggak membedakan madu yang asli sama madu yang palsu? Ah, bisa. Caranya gampang. Madu taruh di atas meja, dikerubut semut, palsu, Pak. Berarti dia gula, mengandung gula. Karena madu asli nggak mungkin dirubung semut. Madu taruh botol, dikocok-kocok kok dia gerak, palsu, Pak. Berarti di dalamnya ada air. Nah, madu dibawa pulang, istri marah, asli, Pak. Wallah asli. Dan kebetulan saya itu jarang banget Ibu Bupati ngaji ditemani sama istri. Alhamdulillah istri saya malam hari ini hadir. Saya hanya pengen bilang, di balik lelaki yang kuat ada istri yang hebat, dan di balik istri yang hebat ATM-nya 4. Nah, itu biasanya seperti itu. Mau kayak apapun laki-laki nggak mungkin menang sama istri. Pak Kapolres lah, kalau di kantor galaknya minta ampun, di rumah kalah sama provos di rumah, itu bener. Di kantor sama kasat, ketemu istri, iya mah, iya, itu. Saya juga sama dan saya. Maka saya bersyukur malam hari ini bisa hadir. Ini benar di luar rencana. Seharusnya saya tanggal 23 berangkat ke Amerika. Kebetulan saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles untuk berbicara tentang toleransi beragama. Gara-gara ceramah saya yang viral di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Waktu itu saya berbicara tentang toleransi. Ternyata komunitas Katolik di Amerika itu sangat tertarik dengan konsep ceramah saya di Jakarta waktu itu. Padahal saya ceramah itu berlandaskan kepada Pancasila, ideologi yang saya pahami dan sebaik-baiknya ideologi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saya diundang ke sana, Pak. Jadi orang Amerika belajar toleransi dari orang Indonesia. Kebetulan visa saya terlambat turun. 1. Yang kedua, COVID di Amerika sekarang lagi naik. Yang ketiga, pulang dari Amerika harus karantina 10 hari. Maka saya memutuskan diundur dulu. Nah, rencana A gagal. Rencana B, istri saya ngajak umroh malam tahun baru. Kebetulan banyak teman-teman, ayo Gus, ini ada untuk Gus Miftah sama istri, bisa malam tahun baru umroh di Mekah. Kalau vaksinnya di luar Sinovac tidak perlu karantina, langsung bisa umroh. Tetapi kalau Sinovac harus karantina. Nah, kebetulan istri saya ini karena kemarin kena kanker, sembuh tapi belum sempat divaksin, gagal lagi. Akhirnya kemudian anak saya bilang, "Bah, malam tahun baru kok cuma di rumah, kayak orang nggak punya duit." Hah, maksud kamu apa? Mbak, ayo jalan-jalan. Maunya kemana, Dek? Ke Bali. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah, malam hari ini saya bisa sowan ke sini sekaligus untuk ziarah ke Bali. Ceritanya begitu, Pak. Nah, itu. Kan lumayan ziarah ke Bali disangoni sama Ibu Bupati. Lah, kira-kira begitu. Dan yang saya muliakan Gus Hafid, mohon maaf Gus, Anda tidak hadir ke sini bukan karena pandemi. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Nah, kira-kira begitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur malam hari ini kita semuanya bisa hadir di tempat ini dengan satu kalimat yang luar biasa, refleksi akhir tahun, muhasabah, hasibu qabla an tuhasabu. Begitu luar biasa perjalanan tahun ini.
Maka kemarin di mobil saya bilang sama Mas Anas, Mas Anas lebih suka olahraga mana? Lari atau jalan? Kalau saya lari Gus. Saya jawab, kalau Gus Miftah, kalau saya suka jalan. Kenapa? Karena bagi saya hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Nah, saya itu besok bulan Januari, Pak, sebelum saya lanjutkan, saya akan mendapatkan 2 penghargaan rekor muri. Yang pertama, karena kemarin belangkon saya lelang untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung, itu laku 900 juta, Pak. Jadi belangkon saya ini laku 900 juta. Saya jadi ingat sebuah kaidah yang mengatakan kulla syai'in idza katsura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau banyak biasanya murah kecuali adab. Jadi kalau Anda pengen mahal, caranya gampang. Jadilah yang sedikit. Kenapa Banyuwangi ini salah satunya jadi pusat tujuan kepala daerah untuk belajar? Karena ini termasuk yang apa? Yang sedikit. Prestasinya tidak semua dimiliki oleh daerah-daerah lain, maka menjadi mahal. Belangkon saya ini mahal bukan karena apanya, Pak. Kebetulan sebulan sebelumnya ada gerakan santri asuh, saya lelang belangkon, laku 200 juta. Uangnya saya sumbangkan untuk gerakan santri asuh. Kemudian saya ditelepon sama teman-teman panitia muktamar, Gus, panitia muktamar duitnya kurang nih. Terus gimana? Yuk kita bikin konser sama Abah Lutfi sama Gus Miftah. Bagaimana caranya bisa menghimpun dana untuk muktamar? Jangan sampai NU minta-minta. Oke, saya datang. Alhamdulillah, Pak. Saya lelang dalam waktu 10 menit belangkon saya laku 900 juta. Loh, apalagi isi belangkonnya, Pak? Gitu loh. Jadi, saya mempunyai konsep kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau banyak itu pasti murah kecuali adab. Lah, kalau Anda pengen menjadi orang yang mahal harganya, jadilah orang yang langka. Barang itu kalau langka berarti barang antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, Pak, tapi yang mau blusuan di klub malam langka. Gus Miftah langka, berarti Gus Miftah antik. Kalau antik berarti harganya, nah ya itu mahal, Pak, kira-kira begitu. Itu Bupati ya, konsepnya seperti itu. Makanya kemarin ketika rame-ramenya kriminalisasi ulama, saya nggak setuju. Nggak ada istilah kriminalisasi ulama. Yang ada itu adalah ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu Pak Kapolres, kalau ngundang kiai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Diamplopi kok Gus, tapi isinya cuma sedikit. Lah itu pasalnya beda lagi, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, itu kan. Saya nggak minta kok Bu, cuman mengingatkan bahwa ada pasal itu. Jadi alhamdulillah ini besok mau dapat penghargaan muri walaupun saya nggak minta. Kemudian yang kedua, tadi kenapa saya tadi soal quote tadi itu, saya mendapatkan penghargaan yang kedua gara-gara saya dianggap selebriti yang paling banyak wajahnya digambar di bokong truk. Saya sudah mengkoleksi kiriman para netizen itu Ibu Bupati, sudah sekitar 150 truk yang gambarnya di bak maupun di bokong itu gambar saya. Kalau dulu kan gambar truk itu Kiai Marwan nyuwun sewu itu biasanya ya gambar-gambar janda. Tulisan captionnya itu kan kadang-kadang, wah, bojomu adalah semangatku, kira-kira dulu begitu. Lah sekarang ternyata ada kecenderungan teman-teman sopir truk itu mengganti wajah-wajah janda itu dengan gambar saya dan quote-quote yang saya sampaikan. Kayak tadi itu, hidup itu adalah tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Saya dulu ketika Maulid Nabi dihina, kemudian tahlil dihina dan lain sebagainya, saya punya quote sangat viral waktu itu. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Lah, itu ternyata viral Mas Anas. Lah ternyata saking banyaknya gambar saya di bokong truk, kiai saya di Jawa Timur, Kiai Mustamar Marzuki, Gus, jenengan tak kasih julukan baru apa? Wali bokong truk, gitu loh. Wali bokong truk. Sampai saya yang sangat apa ya, kaget, ada gambar
mobil tangki Pak, mobil sedot WC, gambarnya Gus Miftah, dan captionnya subhanallah, silitmu adalah rezekiku. Bahagiamu lah saya bilang. Jadi 2 rekor itu besok, kalau saya besok jadi dapat rekor Mas dari teman-teman Muri, nanti Mas Anas saya undang. Mas Anas saya undang. Kebetulan saya kenal Mas Anas sudah lama. Saya tidak mau memanggil dia teman, tapi memanggil sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Sahabat itu adalah panggilan orang NU Mas. Teman, pacar, sahabat. Teman itu siapa? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar itu siapa? 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan pacar, bukan sahabat, bukan teman, tetapi sahabat. Siapa itu sahabat? Seorang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Lah, kira-kira begitulah. Makanya cowok itu harus pintar gombal Mas. Karena kelemahan cewek itu di telinga, kelemahan laki-laki itu di mata. Nah beneran Pak. Makanya kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam. Nah, supaya kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Lah kira-kira begitu. Cowok itu kelemahannya di mata Pak, wallah, di mata. Karena cowok itu kelemahannya di mata, maka cewek harus pinter dandan. Karena cowok itu kurang ajar Ibu Bupati. Kalau di luar lihat cewek cantik, wow, pulang lihat istrinya, itu Pak, itu itu. Kalau cowok kelemahannya di mata, cewek kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa cowok harus pinter ngomong Pak, supaya bisa merayu istrinya, kira-kira begitu. Nah, malam hari ini pengen saya sampaikan satu hal. Kita hidup, kalau anak-anak milenial itu ditandai dengan satu era yang namanya era society 5.0. Ini sebenarnya bahasa anak milenial, tapi akan mencoba saya sampaikan secara kolonial. Karena milenial itu usianya 30 tahun ke bawah, sementara 30 tahun ke atas itu namanya kolonial. Nah, jadi kayak bapak-bapak yang hadir rata-rata kolonial ini. Nah, kalau Kiai Marwan ini beda, usia kolonial tapi selera milenial. Nah, kira-kira begitu. Era ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan segala sesuatu yang berbasiskan kepada teknologi. Satu era, satu zaman ditandai di mana teknologi itu menjadi sebuah keharusan. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kemarin di Muktamar di Lampung saya sampaikan begini, ajaran Nahdlatul Ulama itu menarik. Kiai-kiai NU itu lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Persoalannya adalah kenapa di media sosial, di YouTube, Kiai NU kalah gaungnya dengan orang-orang non-NU. Coba Anda lihat, 2 tahun yang lalu Kiai Imam Jazuli, pengasuh pondok pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, itu membuat survei 10 ustadz yang masuk 10 besar antara yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi. 10 besar itu Pak, yang masuk Ahlussunnah wal Jamaah hanya 2 orang, sisanya adalah orang-orang Salafi Wahabi. Sekali lagi, dari 10 orang survei Kiai Imam Jazuli yang berideologikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya 2 orang, sisanya orang-orang Wahabi. 2 orang itu siapa? Gus Bahak dan Gus Miftah. Di luar itu semuanya dikuasai oleh Wahabi Salafi. Di mana? Di media sosial. Saya hari ini tidak kemudian menuntut seorang Kiai Syuriah untuk mempunyai Instagram, enggak. Tentunya akan sangat aneh ketika Kiai Marwan pegang Instagram atau Kiai Marwan pengguna TikTok umpamanya. Kan alay banget. Enggak harus seperti itu. Nyun sewu Ibu Bupati, kalau Anda buka TikTok dengan tagar Gus Miftah, di situ akan muncul tagar Gus Miftah, ada namanya Gus Miftah dakwah, Gus Miftah viral, Gus Miftah kuwud, Gus Miftah ora aji, Gus Miftah lucu, macam-macam. Yang paling atas itu namanya Gus Miftah. Tagarnya berapa Ibu Bupati? Hampir 400 juta. Bahkan tagar Gus Miftah itu mengalahkan tagarnya Deddy Corbuzier, mengalahkan tagarnya Nikita Mirzani. Artinya apa? Bahwa
dakwah bil medsos hari ini menjadi sebuah keharusan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kemudian kita melihat teknologi dakwah dari masa ke masa itu kan mengalami perubahan. Di zaman Nabi, satu metode yang paling terkenal adalah khatibun nas bi qadri ukulihim, dakwah bil lisan, menggunakan kekuatan retorika Nabi Muhammad SAW. Betapa menyenangkannya dakwah Muhammad menggunakan lisannya. Makanya kalau hari ini orang bilang itu cuma pinter ngomong toh, Anda salah, karena ngomong itu juga butuh keahlian. Soekarno dikenal sebagai orang hebat karena retorikanya luar biasa. Hari ini banyak orang alim, kealimannya, ilmunya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat gara-gara tidak mempunyai retorika yang bagus. Makanya kenapa kemudian di pondok kita diajarkan ilmu balaghah, ilmu badek dan lain sebagainya, ilmu mantek dan lain sebagainya, supaya belajar khatibun nas bi qadri ukulihim. Seperti Gus Baha, saya yakin potensi-potensi alim seperti Gus Baha di pesantren sangat banyak, tetapi yang mempunyai logika, mempunyai retorika seperti beliau itu jarang. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu. Kemudian berkembang lagi di masa para sahabat. Perkembangan metodologi dakwah sudah tidak lagi hanya menggunakan alisan, tetapi bil kolam, mulai menulis kitab hadis, Quran mulai dibukukan. Dan kita akui kelemahan orang NU adalah di bahasa tulis. Bahasa lisan nggak ada yang bisa mengalahkan orang NU, Pak. Tapi kalau bahasa tulis kita kalah jauh. Karena tradisi menulis itu bagi kita kurang. Padahal kita diajarkan kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Tapi tradisi menulis itu sangat jarang. Makanya kalau pengajian seperti ini jarang kemudiannya menggunakan bolpen yang membawa buku. Kenapa? Karena memang tidak menjadi tradisi dan budaya. Bahkan sekarang Rokib dan Atid sudah tidak mempunyai buku tulis, Pak. Iya, nggak ada sekarang sudah. Begitu besok yaumul qiyamah kita dihisab, kita sebangga, oh Rokib dan Atid tidak mempunyai catatan amal saya. Begitu dia datang langsung, Pak Aswar Anas, buka HP-mu, modare konangan kabeh ternyata. Kenapa hari ini malaikat Rokib dan Atid tidak mempunyai tulisan? Karena semuanya kita tulis sendiri di HP kita, Pak. Gitu. Jadi di sini rahasianya. Makanya sekarang kalau suami ninggal HP di rumah rasanya, Pak, seperti OTT KPK, Pak. Gitu kira-kira begitu. Langsung istri saya batin, oh gitu toh, Bah. Enggak, Bun, enggak. Gitu. Jadi tradisi bil kolam ini masih kurang, Mas Anas. Ya, kita akui itu. Kemudian beranjak lagi di masa Wali Songo. Dakwah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Menggunakan apa? Bisaqofah, budaya. Maka kemudian kita mengenal lagu-lagu warisan Wali Songo. Ibu Bupati nyuwun sewu nggih. Lagunya Wali Songo itu banyak yang sederhana, tapi sebenarnya mempunyai value yang istimewa. Contoh lagu Gundul-Gundul Pacul, itu jangan dianggap sembarangan. Gundul-Gundul Pacul itu merupakan lagu untuk nyindir para pejabat supaya tidak gemblelengan. Makanya besok nyuwun sewu ya, di Banyuwangi acara selanjutnya sambutan dari Ibu Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau bisa audien diajak nyanyi gundul gundul pacul cul gemblelengan, supaya apa? Supaya pemimpin-pemimpin kita tidak gemblelengan. Makanya kalau kemudian gemblelengan wakul gelempang segane dadi saratan. Makanya kalau punya pejabat jangan sampai gemblelengan, supaya diangkatnya menjadi pejabat selamat, berakhirnya selamat.